Hai semua, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talk. Setelah berbulan-bulan kita nggak pernah ngepost. Hari ini gue tidak sendiri, di sebelah gue ada Halo, nama gue Azam. Azam. Nah, hari ini gue akan membahas mengenai ambiguous loss. Ya, jadi Azam ini sobat skripsi gue. Karena gue mandek skripsi, terus gue ngelanjutin di kampus, gue ketemu Azam yang kebetulan satu tema tentang loss and grief. Ya, benar. Dan loss and grief itu udah pernah gue bahas di YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, sekarang gue ingin memberikan informasi sama teman-teman sobat Counts mengenai ambiguous loss. Benar-benar. Si Sarah tuh udah jangan ketawa dong. Si Sarah tuh udah sering banget yang ngebahas loss and grieving, grief and loss. Bahkan skripsinya dia juga. Nah, hari ini mau bahas ambiguous loss. Emang kira-kira nih ya, ketika lu denger kata grief atau loss, yang kebayang di pikiran lu apa? Jujur ya, selama gue hidup nih, gue tuh baru pertama kali denger ambiguous loss. Dan gue tuh selalu mikir kehilangan dan kedukaan itu ya kematian tok gitu. Entah itu manusia atau hewan gitu. Jadi gue nggak pernah berpikir bahwa yang lain itu bisa disebut ya mungkin kita kehilangan seseorang, putus apa segala macam. Tapi gue tidak pernah berpikir kalau itu tuh termasuk loss and grief gitu. Itu adalah sesuatu yang beda. Dan pas gue tahu lu ngebahas itu, gue jujur tertarik banget gitu. Dan ini gue sengaja tidak membaca jauh dan banyak, biar gue ngerasain apa yang penonton rasain gitu. Wah-wahnya gitu. Wah-wah gitu. Gue juga tertarik pas tahu tuh, ini bisa jadi skripsi juga. Enggak, bukan cuma jadi skripsi. Jadi sebenarnya tuh benar kata Sarah ya, mostly dunia ini ketika kita ngomongin loss and grief, kedukaan, itu akan sangat lekat pada istilah kematian. Bahwa ketika ada kematian maka akan ada kedukaan. Orang boleh mengalami kedukaan ketika ada kematian. Lu boleh nangis di kuburan, nangis di yasinan keluarga lu mungkin. Dan itu tuh culture kita banget. Bahkan mungkin bukan cuma culture kita di Indonesia atau di Asia, tapi juga di seluruh dunia. Jarang orang yang mau menganggap hal-hal yang tadi Sarah bilang, kehilangan tanpa kematian, sebagai kehilangan atau sebagai loss. Sebagai kehilangan yang secara psikologis dianggap dapat membuat kita mengalami patologi atau gangguan-gangguan psikologis, dan itu dialami bukan cuma sama kita, Sar. Mungkin jutaan orang di dunia juga nggak akan tahu. Oh, ini tuh bisa ya dibilang loss juga, gitu, Sar. Menarik ya? Iya, menarik banget. Karena namanya aja ambiguous gitu kan. Kadang tuh kita kayak mikir apaan ya, loss apa enggak sih? Gue tuh dulu awalnya mikir pas tahu kayak gitu. Ini Mbak Sofi tuh kan bilang, kamu bisa diskusi loh sama Azam, kata dia gitu kan. Terus gue mikir kayak, apa yang mau gue diskusiin ya sama dia ya gitu. Gitu kan. Tapi ternyata ada ya beneran kayak gitu. Mungkin lo bisa nih ngasih tahu gambaran apa sih ambiguous loss itu. Oke. Mungkin secara sederhana ya kita pakai termnya dulu nih. Ambiguous loss dalam term berarti kan kehilangan yang ambigu. Garis bawahi dulu ambigunya. Apa sih yang ambigu? Tadi Sarah udah mention tuh di awal bahwa ini tuh ambigunya adalah ini tuh hilang atau nggak hilang sih sebenarnya. Nah, Sarah tuh berkaitan banget tuh sama bentuk ambiguous loss. Ambiguous loss itu sebenarnya sejatinya punya dua bentuk. Kalau gue nggak tahu lagi ya, mungkin sekarang udah berkembang lagi nih. Ya, tapi karena dia notabene baru dikukuhin 2016, jadi mungkin belum berkembang. Bentuk pertama tuh adalah goodbye without leaving. Bahwa mungkin ada situasi di mana lu tuh seakan-akan udah berpisah sama dia, lu tuh seakan-akan dia tuh udah nggak ada nih, tapi secara fisik dia ada, Sar. Secara fisik dia ada. Kebayang nggak lu? Bentuknya kayak apa sih? Menurut lu nih? Orang tua yang sakit. Mungkin, bener. Putus cinta gitu, iya nggak sih? Iya, bener ya. Jadi lu tuh punya situasi di mana orangnya ada, tapi rasanya nggak ada, peran nggak ada, kebiasaan kita udah nggak ada. Itu salah satu bentuk ambiguous loss tuh. Nah, bentuk kedua keterbalikannya, living without goodbye. Lu mungkin situasi di mana dia tiba-tiba hilang gitu aja, tanpa ada kejelasan, tanpa ada kepastian. Ini sebenarnya orang ini hilang atau enggak, orang ini sebenarnya masih ada atau enggak. Mungkin situasi itu banyak dialamin tuh sama orang-orang yang keluarganya dinas bela negara, atau orang keluarganya harus jadi pilot transportasi,
Ada situasi di mana mungkin dia hilang dalam pekerjaannya, dalam perjalanannya, tapi kan kehilangannya itu tidak diiringi dengan ada bukti fisiknya bahwa ini loh, ini nih, dia benar-benar udah meninggal atau ada surat kematiannya. Nah, situasi-situasi seperti itu yang biasanya kita sebut sebagai situasi yang ambigu. Jadi ambiguous loss itu secara kalimatnya itu adalah kehilangan yang tidak selalu diiringi oleh kematian, yang diiringi oleh hal-hal ambigu tentang ada, hadir dan tidak hadir. Oke. Entah itu perannya, entah itu physically. Iya. Peran kita nyebutnya sebagai emosi dan fisik. Oh, emosi dan fisik. Itu mungkin definisinya. Oh, kalau kayak gini mah banyak ya? Banget. Iya, maksud gue kayak dialami oleh siapapun dan ini kapanpun juga dimanapun juga bisa dialami. Itu yang menarik, Sar. Situasi ambigus sebenarnya kita alami ya. Mungkin bukan cuma kita, Sar. Lu mungkin pernah. Gue juga pasti pernah. Mungkin yang nonton juga pernah nih. Lu ngerasa bahwa ada momen lu tuh ngerasa kehilangan. Lu ngerasa bahwa sesuatu hilang dari keseharian, dari diri lu. Misal, lu punya orang tua lu sakit. Orang tua lu jadinya nggak bisa bersosialisasi sama lu, nggak bisa lagi bercengkrama sama lu. Lu kehilangan rasa sayang, rasa perhatian dari orang tua lu. Lu mungkin akan merasa kehilangan. Tapi secara fisik orang tua lu sebenarnya ada. Dia ada di kamar mungkin, cuma tiduran. Dia nggak bisa bangun. Atau dia mungkin, demensia atau kehilangan akal. Jadi dia nggak bisa komunikasi banyak sama lu. Situasi-situasi kayak gitu kan banyak yang kita temui ya. Atau yang lebih common lagi, lu punya pasangan, kedua pasangan lu hilang gitu aja tanpa kejelasan, atau mungkin lu putus dari dia. Lu tahu nih dia ada di samping lu, dia ada misalnya sekelas sama lu, dia ada di satu kantor sama lu. Tapi dia udah nggak lagi memainkan peran sebagai pasangan lu. Lu merasa kehilangan. Nah, yang parah adalah Indonesia nih, kita ngomong skup kecil Indonesia ya, kita punya budaya di mana hal-hal kayak gitu itu nggak diwajarkan untuk kita bersedih dan berduka. Setuju nggak lu? Setuju nggak yang nonton? Gue ngalamin itu, Say. Dan itu tuh menyakitkan banget sebenarnya. Dimana lu kebayang nggak? Lu sedih, lu galau, lu ngerasa kehilangan, tapi nggak ada di lingkungan lu nih, nggak ada yang mengakui lu kehilangan. Lu sendirian di situ. Seakan-akan lu bertarung sendiri dan gak ada orang bantu lu untuk bertarung. Dan jika situasi itu ambigu kayak yang tadi gue sebutin, bahwa mungkin ini kehilangan tapi mungkin juga enggak, dia hadir tapi enggak hadir, gak ada orang yang bantu lu untuk clarify bahwa ini sebenarnya dia hilang atau enggak sih. Gak ada orang buat bantu lu untuk bikin diri lu oh iya gue mengerti nih, ini yang terjadi. Oke. Itu tuh berat banget, Sar. Iya, gue merasakan itu sih. Salah satunya misalnya ketika orang tua gue sakit dan lain-lain gitu. Ketika gue cerita sama orang tuh nyuruh gue kuat gitu. Atau ketika ada temen gue yang orang tuanya tidak berperan dan dia harus menggantikan orang tuanya, di situ orang-orang bilang, lu harus berbakti sama orang tua lu. Iya. Dan lu sadar nggak sih? Ada satu lagi istilah yang cukup populer sebenarnya di psikologi, itu tuh parentification. Situasi di mana anak harus memainkan peran orang tua, baik secara baik peran-peran yang apa kemarin ya bahasanya ya, emosional, maupun peran-peran yang terkait dengan fungsi-fungsi dalam keluarga. Misal lu harus ngurusin rumah, nyari nafkah, atau peran emosional. Ini kayak kalau peran emosional kayak langsung relate nih sama kita nih. Lu ada gak sih di situasi di mana gini, lu punya orang tua misalnya pemarah, lu punya orang tua yang nuntut lu untuk jangan bikin kita kesel mulu deh, nggak usah memperburuk suasana, jangan, nih gue capek nih baru pulang kerja, lu jangan rese, jangan bikin gue marah. Lu diberikan tanggung jawab untuk menjaga suasana rumah, lu diberikan tanggung jawab untuk menjaga suasana orang tua lu, suasana hati orang tua lu. Itu kan situasi di mana harusnya orang tua mengambil peran penting dalam mengendalikan situasi emosional rumah. Tapi kadang anak dituntut untuk mengambil peran itu.
lu jadinya mungkin lu akan ada situasi di mana lu sebenarnya nggak ngerasa nyaman nih. Lu nggak ngerasa nyaman, lu nggak ngerasa bisa cope sama situasi itu, tapi lu nggak bisa ngomong karena lu takut nanti malah berantem, lu takut orang tua lu marah. Hal-hal kayak gitu, itu kan menyiksa lu secara batin ya. Tertekan parah. Gue yakin lu pasti pada kalau sesuatu kayak gitu neken dong. Lu nggak mau kan dicap anak durhaka, lu nggak mau dicap sebagai biang kerok atau beban keluarga karena hal itu. Tapi sebenarnya itu penting bahwa lu harus sadar, lu anak, lu punya kesempatan untuk dimengerti oleh orang tua lu. Orang tua lu punya kewajiban untuk juga mendengarkan lu. Dan lu anak yang lu nggak punya 100% kewajiban terhadap keluarga selayaknya orang tua lu. Itu tuh penting. Dan situasi seperti itu sebenarnya sangat mungkin atau mungkin pasti ya mendatangkan ambiguous loss. Lu akan merasa ambigu tentang peran dalam keluarga lu. Lu ambigu nih, gue tuh kalau orang lu mungkin gak akan sampai di bahasa ini kita ya, tapi banyak orang setelah menjalankan konseling akhirnya membahasakan seperti ini. Iya ya, saya ngerasa bahwa saya menjadi orang tua bagi orang tua saya sendiri. Saya merasa bahwa kok saya jadi dibebankan tanggung jawab orang tua saya. Itu kan ambigu. Lu anak, kok lu ngerjain kerjaan orang tua? Peran lu apa? Nah itu yang kita sebut sebagai ambiguous loss tuh. Oke. Terus kalau kayak gini, kalau ambiguous seperti ini berarti banyak banget dialami dan kedukaan yang dirasakan karena kehilangan itu seharusnya diproses, divalidasi seenggaknya. Dibilang bahwa iya lu sedih, iya lu terluka, iya lu kehilangan. Harusnya ada orang yang ngomongin itu. Dari culture kita nggak gitu. Iya, aduh sedih banget. Kita hidup di culture di mana lu nggak seharusnya nangis kecuali orang tua lu meninggal. Lu nggak seharusnya nangisin pacar lu sampai berhari-hari kecuali pacar, ya karena putus. Kecuali pacar lu ketabrak mobil, ketabrak mobil atau pacar lu misalnya kenapa-napa yang menyebabkan dia meninggal. Bahkan lu juga nggak boleh nangis segitunya atau lu nggak boleh merasa kehilangan segitunya ketika orang tua lu sakit, karena lu pasti dibilang orang tua lu tuh masih ada, lu harus berbakti sama dia. Padahal secara psikologis orang tua kan udah gak ada buat lu. Dia sakit, dia gak ngejalanin perannya. Lu mungkin gak lagi bisa peluk dia karena mungkin dia sakit fisik, atau lu mungkin gak bisa lagi ngobrol cerita sama dia karena mungkin dia udah lupa sama lu secara siapa gitu ya. Iya, lu siapa? Ini kita apa? Nah, itu situasi yang dihadepin. Ambiguous loss itu situasi yang dihadepin di setiap usia. Iya benar. Di setiap usia loh, Sar. Mau lu kecil, mau lu anak-anak maupun dewasa ya. Anak-anak lu bakal ngadepin ambiguous loss kayak dengan parentification, atau mungkin dalam masa remaja lu kan menghadapi ambiguous loss terkait yang tadi, peran-peran lu, atau mungkin situasi hubungan dengan hubungan lu. Dan ketika dewasa lu mungkin mengalami ambiguous loss dengan orang tua lu sendiri, di mana lu akan punya tanggung jawab untuk merawat orang tua lu, merawat orang yang udah tua, merawat orang yang sudah kehilangan banyak fungsinya. Itu sih, Sar. Ya itu kenapa ambiguous loss itu gue rasa penting gue bahas ya waktu deskripsi gue, karena gue lihat betapa besarnya tuh. Dia tuh skopnya besar banget di rentan usia, di bentuk-bentuk keluarga. Bahkan keluarga yang sehat juga mungkin aja mengalami ambiguous loss sama dia sagari. Makanya kita sebut sebagai ambigu kan. Mungkin kita gak sadar soalnya. Benar, gue setuju. Bahkan kehilangan dan kedukaan karena kematian aja di negara ini ya masih sering disepelekan gitu. Masih tidak, kurang divalidasi, apalagi ambiguous loss. Iya. Gitu. Itu menarik ya, bahwa lu yang meninggalnya lu gak boleh duka, apalagi yang nggak meninggal. Dan kalau nangis kan kayak udah jangan nangis, nanti orang tua kamu nangis di sana gitu. Logis banget tuh. Si paling tahu gitu kan. Jadi ya itu aja disepelein gitu, apalagi ini gitu. Dan gue pengen teman-teman sobat Kans yang denger ini sekarang untuk lebih aware sama hal ini gitu. Iya, gue sih berharap banget sih kita aware. Kita bukan cuma kita aware, mungkin gue akan sarankan aware sama diri kita dulu nih. Ketika lu ngerasa kok tiba-tiba sedih ya, kok lu sedih, kok lu kayak ngerasa kehilangan, coba deh lu gali, lu kenapa? Apa sih yang bikin lu kehilangan? Apa yang sebenarnya lu cari? Dari hal itu apa yang hilang? Ketika lu udah nemuin itu,
maka lu bisa menjalankan proses dari ambiguous loss ini. Oh ini menarik nih, sebenarnya ambiguous loss itu dia itu kan dikukuhkan pada tahun 2016. Ketika dikukuhkan itu, si penulis Pauline Boss, dia juga menuliskan tentang gimana cara kita memproses ambiguous loss. Ini ada perbedaan besar tuh Sar, antara ambiguous loss dengan loss biasa. Bahwa ketika lu berbicara tentang ambiguous loss, maka lu gak bisa lagi berbicara tentang titik akhir. Lu perlu garis bawahi ya, bahwa ketika lu mengalami ambiguous loss, lu gak boleh nyari titik akhir, atau loss lu itu gak pernah ada akhirnya. Berarti kita tidak bisa mempertanyakan kapan ini akan berhenti gitu. Iya, lu nggak bisa kehilangan tuh hilang sebenar-benarnya hilang. Lu itu nggak bisa. Ujungnya apa? Walau sebenarnya setelah dibuat lagi bukunya, edisi terbarunya, ternyata itu bukan cuma terjadi ambiguous loss ya, bahwa semua kehilangan itu nggak bisa sepenuhnya hilang. Semua giving itu nggak bisa semuanya selesai. Dan khusus ambiguous loss, dia ngasih note kayak gini. Kalau lu berharap ini hilang atau lu berharap untuk bisa meninggalkan semua kesedihan lu atau loss lu, maka lu bukannya sembuh, lu malah bakal makin terjerumus dalam loss itu. Itu tuh menarik tuh Sa. Berarti memang harus dihadapi ya? Iya, harus dihadapi, dan kuncinya adalah membangun resiliensi terhadap kehilangannya, terhadap kedukaan itu Sar. Oke. Ini yang gue pengen nanya juga dari tadi, apakah ini tuh cuma tentang orang doang? Apakah kalau misalnya gue kehilangan pekerjaan itu juga ambiguous loss gitu? Yeah. Mungkin kita harus garis bawahi gini tentang ambiguous loss, bahwa ambiguous loss itu kehilangan apapun yang dia itu mungkin nggak mudah, dia tuh nggak punya kejelasan. Mungkin kalau pekerjaan, nggak semua pekerjaan itu bisa jadi ambiguous loss gue rasa ya, karena itu mungkin lebih cocok masuk ke non-death loss, bahwa itu kehilangan tanpa kematian. Tapi dalam kehilangan tanpa kematian itu, ada beberapa bentuk kehilangan yang dia menjadi ambigu. Misal, lu itu kuliah, kalau lu IDO, lu sadar bahwa oke, gue selesai, gue di DO. Lu punya closure, lu punya akhir bahwa ya gue harus mengerti bahwa gue di DO. Tapi ketika lu kuliah, lu stop gara-gara nggak punya biaya, lu stop gara-gara sakit, lu stop gara-gara misalnya lu ngerasa, lu stop gara-gara misalnya lu nggak bisa beli buku. Lu misalnya lu kuliah nih, lu harus beli buku, lu nggak bisa beli buku nih. Itu mungkin ambigu Sar, bahwa di depan mata lu bisa ngeraih yang lu pengen, tapi di kenyataan seakan-akan ada tembok besar yang bikin lu gak bisa meraih itu. Lu akan merasa kehilangan kesempatan itu, lu akan merasa gak punya harapan, dan akhirnya lu gak bisa memining apa yang sebenarnya terjadi sama gue dan gue harusnya ngapain. Ada garis bawahi juga ya, bahwa ambiguous loss itu tulisannya siapa ya, gue lupa, itu salah satu sastrawan gitu di luar negeri, nulis gini, without meaning there is no hope, and without hope there is no meaning. Tanpa sebuah kejelasan, tanpa sebuah pengertian, gak akan pernah ada harapan, dan tanpa harapan kita gak akan pernah bisa memiliki pengertian terhadap sesuatu. Itu kenapa ketika lu misalnya lu kuliah, lu gak bisa lanjut karena lu gak punya dana, padahal depan mata tuh lu tinggal lulus nih dikit lagi, terus gak bisa lanjut. Atau lu kerja, lu gak di PHK nih, lu digantung, misalnya lu dirumahkan, lu kayak kemarin yang COVID, banyak orang dirumahkan tapi gak di PHK kan. Itu tuh ambigu banget, dimana ini sebenarnya gue udah kehilangan ini belum sih, ini sebenarnya tuh udah abis belum sih. Lu tuh seakan-akan lu gak punya pemahaman tentang itu, ini sebenarnya gimana, lu gak punya kejelasan, lu gak punya data, lu gak punya fakta, lu mungkin akan kehilangan harapan. Dan ketika lu kehilangan harapan, bukannya lu bisa makin cope with that atau lu bisa membangun harapan, tapi lu akan makin kesulitan mencari pemahaman terhadap situasi yang lu alami sekarang. Itu sih ngerinya ambiguous loss menurut gua ya, dan kayak sastrawan itu juga setuju. Gua supaya Zam, gua ngerasa kayak
gitu. Sakit ya? Kayaknya sedih. So, gue kayak gimana ya, gue membayangkan gini, itu tuh berarti kan orang yang ngalamin itu akan struggling sangat berat. Nggak ada kejelasan, nggak ada titik temunya, nggak ada gue harus berharap atau enggak, tapi gue pengen berharap gitu. Tapi tidak ada yang mengerti gue atau tidak ada yang bisa memvalidasi gue, mungkin orang sekitar gue. Dan lu bukan cuma validasi, lu bahkan lu nggak bisa menemukan fakta dalam situasi itu. Bahkan mungkin kalau gue aja yang tahu ini ya, begitu gue menarik diri gue ke masa lalu kayak ini iya nggak ya, ini gue kehilangan apa enggak ya gitu, itu masih susah. Iya. Even ada teorinya pun orang masih kesulitan gitu. Iya gitu. Gimana nggak tahu ya? Emang rada tricky ya, ambigus loss tuh. Ya gue jadi sedih. Ya ketika lu bahas sesuatu yang negatif kayak gini nih, sesuatu tentang perasaan-perasaan negatif, pengalaman-pengalaman negatif, pasti capek ya. Gue juga capek kok. Tapi gue yakin sih, maksudnya ketika skripsi lu beres, itu akan sangat ngebantu banyak orang. Insya Allah, walaupun gue tuh fokus banget sama yang tadi Sar, yang anak yang harus ngurus orang tua yang sakit. Ketika anak itu orang tua yang sakit, nah karena gue pernah ngalamin itu, jadi kayak gue harus fokus sama itu dulu deh, karena terlalu banyak tuh. Iya, lebar banget ya. Dan buat lu semua nih, itu sebenarnya menarik loh, bahwa sebenarnya buku tentang ambiguous loss tuh yang bagus itu tuh so far tuh ada 2 ya yang bisa jadi pelajaran buat lu tahun 2019 sampai 2022, dan ada yang fokus banget sama COVID tuh Sar. Mungkin next kita bisa bahas buku itu tuh. Tapi itu menarik deh Sar. Ketika lu denger itu, jadi sekarang nih setelah kita ngobrol nih, ketika gue bilang ambiguous loss, lu jadi yang kebayang apa Sar? Pain, jelas. Itu sakit. Kayak gue yakin deh semua orang di sini, kita, lo yang nonton itu pernah ngalamin itu. Dan ketika lu pernah ngerasain itu, lu tahu ini apa, lu tahu itu menyakitkan, kita tuh bisa sebenarnya sama-sama saling menguatkan. Iya. Dan cara paling baik untuk menguatkan adalah memberikan kesempatan untuk orang lain bersedih. Betul. Jangan dipotong, jangan dikat gitu kan ya. Gila ngeri ya, ambiguous loss. Kayak yang tadi gue bilang, ambiguous loss tuh nggak punya pengakhiran. Maka ketika lo ngambil ambiguous loss, saran beberapa ahli nih, lu bukannya melepaskan rasa sedih lu itu, lu bukannya meninggalkan. Kan orang sering bilang ya, coping with grieving. Lu harus cope, lu harus bisa melewati grieving itu. Dalam ambiguous loss kita nggak diajarkan itu, Sar. Dalam ambiguous loss kita nggak perlu melewati kedukaan kita. Yang kita pelajari adalah hidup dengan kedukaan kita. Living with grieving. Lu boleh, malah lu harus berduka. Lu harus merasa sedih. Dengan lu merasa sedih, lu akan mendapatkan lebih banyak meaning terhadap kesedihan lu. Lu akan dapat lebih banyak fakta tentang situasi, lu akan dapat banyak bukti tentang apa yang lu rasakan. Lu seakan-akan lu banyak memvalidasi diri lu. Dengan situasi itu, seperti tadi gue bilang ya, with meaning, hope will come, hope will create, you recreate the hope. Lu akan punya harapan lagi, Sar. Itu kenapa dalam ambiguous loss mungkin yang akan sangat membedakan ya dari loss and grief yang biasa Sarah bahas. Kita udah gak lagi bahas soal coping with grief, coping with mana loss, melewati denial dan lain-lain. No, yang kita bahas adalah how to live with them. Gimana cara kita hidup dengan kedukaan itu. Karena mungkin gak datang sekali itu doang ya. Iya. Karena mungkin gak akan datang cuma sekali, dan gak akan juga bisa lepas. Ketika lo lepas, lo mungkin bukannya makin seneng, makin happy, lo mungkin malah makin kehilangan. Kebayang gak sih? Gue contohin ya kenapa lo makin kehilangan. Misalnya gini, lo punya orang tua lo let's say bercerai, lu harus tinggal sama salah satu dari mereka, nyokap lu misalnya, bokap lu udah nikah lagi, bokap lu tinggal sama lu, beda tempat sama lu mungkin masih berkomunikasi sama bokap lu masih bisa kayak, papa apa kabar, papa aku sayang kamu, lu mungkin masih gitu, lu secara emosi lu mungkin masih terikat. Tapi enggak, secara fisik lu nggak ketemu kan, lu nggak lagi pulang buka pintu bokap lu ada, atau lu nggak lagi pulang, misalnya lu pulang malam masih ditungguin sama bokap lu, itu tuh udah nggak ada lagi. Dan bukan karena dia meninggal atau bukan karena dia hilang yang benar-benar
hilang gak ada di muka bumi ini nih. Tapi dia sebenarnya ada. Dia mungkin tinggal di beda kota, malah bahkan dia mungkin ditinggal di kota yang sama. Lu tahu dia ada, tapi secara emosi dia secara emosi mungkin ada, lu terikat sama dia, secara fisik udah nggak ada, Sar. Kebayang nggak kalau lu memaksakan diri lu untuk cope, untuk apa ya, melampaui hal itu? Bodoh amat deh, bapak gua nggak ada, yang penting secara emosi ada. Iya kan? Lu kayak gitu tuh. Lu merasa bodoh amat, bapak gua secara fisik nggak ada, gua harus ngerti. Gua udah nggak mau ngarepin lagi ketemu bapak gua. Lu pulang, lu ngeliat bapak lu gak ada, lu mungkin masih bisa ngomong kayak gitu. Lu sampai kamar, diem, gak ada orang, apa lu gak nangis? Atau lu setelah kayak gitu bokap lu 2-3 hari kemudian datang berkunjung, apa lu gak ngerasa malah makin ambigu? Lu tuh harusnya udah gak ada, kok lu dateng? Gak ada hal baik dari coping with grief ketika kita membicarakan ambiguous loss. Itu hanya akan mendatangkan ambiguitas baru dan memperburuk keadaan lu. Oke. Dengan kata lain, kalau itu terjadi, gue memang harus menangis aja. Iya, lu menangis, lu terima, dan ketika lu menangis, lu akan punya banyak pemahaman lagi soal situasi lu, dan mungkin makin sering lu menangis, maka perlahan akan makin turun juga frekuensi lu menangis, karena lu akan punya pemahaman baru, lu akan membangun harapan baru. Itu 2 hal yang paling penting menurut gue di ambiguous loss, bahwa ketika kita mengalami ambiguous loss, maka you need to have more meaning you have, makin banyak pemahaman yang lu dapat, makin mungkin lu membangun harapan. Dan ketika lu udah punya harapan, lu akan bisa hidup dengan kedukaan lu, tapi lu tahu, oke, saya berduka, oke, gue sedih sama ini, oke, gue misalnya, gue boleh kok sedih nangis, tapi gue tahu gue punya harapan baru. Walaupun ya oke, orang tua gue pisah, oke, bokap gue udah gak ada samping gue, tapi gue punya harapan untuk kita bisa sama-sama bahagia, gue bisa hidup bahagia, gue juga bisa someday if mereka married sama yang lain, gue juga bisa nerima mereka, gue bisa berharap bahwa mereka dapat menjadi keluarga yang melengkapi gue. Hal-hal kayak gitu, harapan-harapan positif kayak gitu yang dibutuhkan dalam ambiguous loss, bukannya melampaui itu. Keren banget. Sedih ya, gue juga sedih. Tapi gini, itu mungkin gampang ya untuk kita ucapkan ya Zam. Cuma mungkin teman-teman di sini bilang, tapi itu nggak segampang itu prosesnya, dan kita tahu itu nggak gampang. Gitu. Bahkan gue aja ya setelah gue pikir banyak kehilangan yang gue rasakannya itu ambigu. Dan gue sampai sekarang juga berpikir, wah, oh ya selama ini gue terlalu mencoba untuk coping, melewati itu. Berusaha meninggalkan tuh di belakang. Iya, pasti kayak gitu, Sar. Pas gue dengar gue harus hidup sama itu, gue juga kayak mikir, bisa nggak ya? Jadi kalau lu misalnya di rumah, lu baca buku Ambiguous Loss, dia akan berbicara tentang live with loss. Kita nggak, ya, hidup dengan itu. Nah pertanyaannya adalah yang besar nih, gimana cara lu hidup kayak gitu? Ya, gimana? Lu hidup bersama kedukaan itu kan? Misalnya lu hidup sama kedukaan itu, terus kalau sewaktu-waktu lu misalnya lu lagi hidup enak-enak, atau kedukaan itu balik lagi kepikiran sama lu, gimana cara ngadepinnya biar nggak depresi, down segala macem. Nah itu sebenarnya dijelasin tuh di buku. Mereka tuh selalu menggunakan bahasa resiliensi, ketahanan, bahwa dalam ambiguous loss yang kita bangun adalah ketahanan. Dari mana sih ketahanan itu? Ketahanan itu akan muncul ketika lu punya harapan dan punya pemahaman. Ketika lu paham sama situasi lu dan lu punya harapan, maka lu akan bisa bertahan dalam situasi itu. Lu nggak akan lagi sorrow tuh bahasa Indonesia ya. Oke, bukan menderita ya, sorrow ya. Menderita atau bersedih secara dalam, lu nggak akan lagi kayak bersedih dalam kebingungan. Lu akan punya waktu, ketika lu punya resiliensi, lu mungkin akan bersedih. Tapi lo akan bersedih yang meaningful, lo akan bersedih yang sehat. Lo akan nangis, tapi nangis itu bukannya menjadi stres baru atau bikin lo depresi, itu nangis yang justru mengeluarkan stres lo. Oke, ini menarik banget, sumpah. Menarik kan? Gue seneng banget sama ini. Karena gini, kadang kalau gue nangis tuh kayak, kok gue nangis terus ya? Gitu. Ambigu kan? Karena lo nggak punya pemahaman kenapa lo nangis, dan
Lu nangis, lu nggak punya pemahaman kenapa lu nangis, dan lu jadi nggak punya tujuan. Lu nangis buat apa? Dan lu nggak punya pikiran setelah nangis, gue punya harus apa? Lu tuh nggak punya pemahaman, nggak punya, di akhir juga nggak punya hope. Itu yang jadi masalah ketika lu misalnya nangis, tapi nangis lu nggak berkontribusi atas stres lu, nggak berkontribusi atas kesehatan mental lu, maka nangis lu itu ya nggak meaningful, dan lu nggak punya harapan, dan nangis lu juga nggak meaningful gitu. Cuman bikin capek aja tuh nangis gue. Nangis yang ambigu. Oke. Ini sumpah, ini menurut gue kayak banyak banget insight baru. Gue bahkan baru kayak enggak juga ya, kok gue kalau nangis capek doang gitu. Pernah nggak sih lu Zam kayak ngalamin satu titik balik di mana kan lu udah baca nih, terus akhirnya lu punya nangis yang meaningful? Gue penasaran dari lu sendiri. Gue nangis meaningful ya, gue pikir gue jarang nangis deh. Mungkin ekspresi gue bukan nangis ya, karena nangis tuh buat gue tuh susah nangis. Karena gue nangis kadang sesegukan dong, atau nangisnya dikit-dikit. Tahu mata gue jelek ya, tapi sedihnya gue ngerasain sedih, dan gue ngerasain sedih yang meaningful. Berapa waktu lalu gue tuh mengalami, tadi gue ngomongin parentification, padahal gue ngalamin parentification nih, situasi di mana gue saat ini harus ngerawat nenek gue. Nenek gue bukan tanggung jawab gue dong, of course dia tanggung jawab anak-anaknya adalah nyokap gue. Di satu sisi gue juga harus bikin nyokap gue nggak sakit-sakitan, kan nyokap gue gampang capek segala macem. Gue parentification terhadap dua sistem keluarga, nenek gue sebagai subsistem nenek, dan orang tua, dan keluarga asli gue sebagai subsistem orang tua. Gue sebenarnya ngerasain ambigu banget, gue tuh ngerasain kehilangan banget, dan itu ambigu, dimana gue ngerasa kayak ini tuh gue masih muda, gue harusnya punya waktu untuk gue explore, untuk gue belajar, untuk gue ikut lomba, untuk gue nongkrong sama teman-teman gue di saat gue punya waktu. Tapi gue harus merelakan itu semua. Gue harus merelakan itu untuk mengurus nenek gue. Abis ngurus nenek gue harus nelfon nyokap, bantuin nyokap, nganter nyokap. Abis itu di rumah, misalnya nih, gue lagi di kampus, terus gue tahu nih di rumah nenek gue nggak masak, gue harus beli masakan. Terus gue ngecek juga di rumah gue ada masakan nggak, gue harus nganter juga. Gue kehilangan waktu, satu. Dan yang kedua, gue juga harus mengendalikan gue harus parentification secara emosi, dimana gue harus ngejaga mood nenek gue biar dia nggak, lu tahu nenek itu akan mudah ngerasa sedih tiba-tiba, akan mudah ngerasa marah tiba-tiba. Gue harus bangun situasi rumah yang sehat buat dia, dimana ketika dia sedih gue harus memvalidasi, ketika dia marah gue juga harus membantu dia untuk meredakan amarahnya. Nah di satu sisi gue juga harus, gue merasa punya tanggung jawab emosi terhadap orang tua gue, dimana orang tua gue akan kangen sama gue sebagai anaknya. Orang tua gue juga mengharapkan gue care sama mereka, gue datang, gue ajak mereka makan segala macem. Itu tuh menguras emosi banget, dan sebenarnya itu nggak sehat. Gue nggak pernah bilang parentification sehat ya. Parentification can be sehat dalam beberapa syarat, dan itu mungkin harus dibahas di sesi lain tuh. Tapi dalam situasi gue itu nggak sehat. Makanya gue merasa kehilangan kan, bukan cuma kehilangan waktu, gue juga kehilangan kesempatan untuk memvalidasi emosi gue sendiri, untuk berekspresi. Sedih banget. Tapi selama ini tuh gue nggak pernah bisa sedih, karena gue dituntut untuk bisa ngerasa ya ini kewajiban gue, ya gue harus jadi anak berbakti. Dan orang-orang sekitar gue juga nggak pernah memvalidasi itu. Orang sekitar gue hanya bilang, hebat banget sih kamu, berbakti banget. Ih, tante Iri pengen dia punya anak kayak kamu. Kok kamu bisa sih, kamu kuat, kamu keren banget. Nggak pernah ada orang bilang, capek ya, lo tuh harus kayak gini, lo tuh harus ini itu. Sampai dengan gue ketemu Sufit. Keceplosan gue, ya udah Sufit itu adalah orang, mungkin gue juga gak tahu ya Sufit sebenarnya tahu gak soal ambiguous loss. Kayaknya kita juga nemuinnya bareng-bareng soalnya pas kita lagi baca. Tapi Sufit adalah orang yang menyadarkan gue, Zam, kamu tuh kayak gitu gak sehat tau. Gue dikasih buku tentang grieving and loss. Dari situ baru tuh gue nemu akhirnya ambiguous loss. Dan titik baliknya adalah ketika gue baca ambiguous loss, gue sadar bahwa oh ya,
gue tuh nggak punya pemahaman yang utuh tentang situasi gue cuma tahu berbakti. Gue nggak punya pemahaman tentang apa itu verification, apa itu situasi gue tuh kenapa, gue ngerasain apa yang hilang dari gue. Ketika gue udah punya pemahaman itu, gue mulai bisa membangun harapan baru tentang hidup gue. Mungkin sekarang belum kebangun, Sar. Gue juga masih proses. Jadi kalau dibilang berat, iya berat. Butuh waktu untuk lu bangun harapan itu. Tapi dengan lu mengumpulkan piece dari pemahaman itu, lu akan punya harapan. Saat ini gue ada titik di mana gue punya harapan. Gue akan merawat nenek gue karena gue sayang sama dia. Tapi gue juga nggak akan mengorbankan waktu gue berlebihan. Gue tahu bahwa gue juga punya tanggung jawab ke diri gue untuk gue belajar, untuk gue ketemu temen gue, untuk gue bangun relasi, untuk gue nongkrong, untuk gue explore dunia ini, pergi traveling segala macem. Tapi gue tetap bisa care sama nenek gue. Jadi harapan gue adalah yang sekarang nih ya, gue mau jadi orang yang bisa sayang sama keluarga gue. Tapi sayang gue itu bukan sayang yang parentification, bukan sayang yang gue mengambil tanggung jawab. Sayang yang dimana gue harus tulus. Gue nggak boleh ngarep jadi anak berbakti. Gue nggak boleh ngarep nenek gue nganggap gue sempurna atau orang tua nganggap gue sempurna. Gue harus sadar bahwa realita di mana ketika lu sayang tulus, lu nggak ngarep apa-apa dari orang itu. Lu lakuin aja. Lu lakuin sebisanya, sesuainya sama lu. Dan nantinya lu bisa berharap bahwa mereka merasakan itu. Jadi udah, titiknya di situ sekarang. Gue juga belum tahu bakal berkembang kemana lagi. Tapi itu emang panjang, Sar. Itu panjang. Setidaknya dalam bukunya dibilang ada 6 langkah kan. 6 langkah. Dan itu tuh bukan langkah yang 1 step, 2 step, 3 step. Enggak, langkahnya itu sirkular. Muter aja. Dan muternya enggak linear ya. Tapi bisa ke banyak arah. Itu yang menarik tuh dari ambiguous loss dan how to live with ambiguous loss, Sar. Keren banget. Karena lu speechless. Keren banget. Karena gue tuh gini ya, karena menurut gue gini. Lu bayangin ya, lu skripsian, terus lu bisa punya harapan gitu, terus kayak lu memperbaiki apa yang ada di hidup lu gitu. Lu makin dekat sama diri lu sendiri gitu, dan lu juga ya, gue tuh tadi gini, gue kebayangnya gini, harapan gue yang baru adalah gitu, gue pas lu bilang gitu, lu tuh bakal kayak gue bisa lebih rajin merawat nenek gue gitu misalnya. Tapi ini jawaban yang di luar perkiraan gue adalah lu bisa mencintai dengan tulus. Iya. Dan kadang gitu ya, kalau gue menggantikan posisi nyokap gue tuh kadang mikir, ya supaya nyokap gue mikir gue tuh anak yang udah berubah jadi anak yang baik. Iya. Ternyata itu parentification ya. Yang itu harapan dimana lu memindahkan tanggung jawabnya kan? Iya. Lu nggak punya harapan yang tulus, lu nggak punya compassion dalam harapan itu. Pantesan gue nangis terus. Gak apa-apa, gue juga sedih kok. Gue bisa sedih, misalnya gue lagi nongkrong nih sama Sufit, sama Irsyad sama Sufit, gue lagi nongkrong, tau-tau telepon suruh pulang, tuh sering banget, sumpah sering banget. Dan gue kadang sedih, tapi gue sadar bahwa gue punya kesempatan untuk menolak atau gue punya kesempatan untuk bernego akhirnya, karena pemahaman gue soal ketulusan itu. Gue sayang kok sama lu, tapi boleh nggak gue minta waktu sebentar, istilahnya ngomong kayak gitu. Gue masih ada urusan nih sama temen gue, gitu istilahnya. Dan itu menarik tuh di kata Sarah ya. Lu lagi skripsian tapi lu kayak ada berobat. Ada hikmah ya skripsinya. Kalau kata dosen, skripsi yang baik skripsi yang selesai. Jadi harusnya ditambah tuh, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dan juga menyelesaikan masalah lu juga, bukan cuma selesai ijazah lu. Karena pas gue ngebahas skripsi gue sendiri pun, karena itu kan pengalaman pribadi gue juga banyak ngebantu gitu ke diri guanya gitu, dan ternyata skripsi lu juga ngebantu diri gue. Enggak. Itu benar. Keren sih. Emang sebenarnya semua hal tuh ketika lu punya sesuatu dan lu bagikan ke orang lain, lu mungkin nggak bisa berharap bahwa itu pasti berguna atau itu pasti bermanfaat. Mungkin orang tahu tentang itu, tapi ketika lu nggak pernah berbagi, lu nggak punya kesempatan untuk tahu apakah ini bermanfaat atau enggak. Itu kenapa gue selalu mikir ketika lu punya sesuatu lu harus membagi itu
Itu kenapa gue mau Nggak boleh pelit. Gak boleh pelit. Even lu juga harus sadar, mungkin pemahaman lu belum jauh nih. Gue juga sadar pemahaman gue nggak jauh kok. Makanya nanti gue bakal kasih tau nih ke semuanya buku-buku apa sih yang harus lu baca terkait ini yang gue juga baca. Dan mungkin kita bisa sharing kan. Ya mungkin next podcast ya, karena ini juga ini udah panjang dan gue pengen tuh meresapi ini dulu nih. Gue juga harus meresapi soalnya. Berarti naik podcast, lu selain ngomong itu lu perlu ngomongin soal tahapannya, lu harus ngapain nih ketika ambiguous loss. Jadi biar banyak video gue aja. Nggak cuma satu gitu kan. Ya Allah, harus ditonton ya guys ya, karena ini bagus banget sih. Sumpah gue tidak menyesal mengajak Azam. Thank you loh. Dan gue tidak menyesal datang ke kampus melanjutkan skripsi gue. Dan gue sangat bersyukur bahwa ada orang yang ngasih gue kesempatan untuk ngobrol. Juga bersyukur lo mau hadir di Sobat Talks hari ini, karena apa yang lo kasih itu bermanfaat buat gue, dan gue harap seperti yang lo bilang tadi, kita nggak tahu itu bisa bermanfaat atau nggak buat orang lain, tapi gue berharap banget gitu. Yeah. Itu bisa berharap, bisa bermanfaat. Kok gue bisa berharap sih gitu. Gue juga sih. Dan mungkin gue mau ngasih tahu ya bahwa ini isu yang berat nih. Ini isu yang sebenarnya kita alamin semua nih. Hampir semua orang ngalamin, tapi hampir banyak orang, bukan hampir banyak orang, mostly orang nggak akan sadar nih sama isu ini. Bukan cuma nggak sadar sama diri lu sendiri, tapi juga mungkin nggak sadar kalau orang ngalamin. Jadi titiknya adalah jangan sampai lu jadi orang yang bikin orang lain nggak bisa memproses kedukaannya. Iya, betul. Setidaknya kalau lu nggak bisa nolong orang, lu bisa nolong diri lu dulu deh. Jadi kalaupun nanti ada yang cerita sama lu, nggak lu suruh berbakti gitu. Udah lu berbakti aja udah gitu. Lu kuat. Nggak cuma gitu. Lu tahu ini ada kan sebenarnya. Iya. Jadi minimalnya podcast ini akhirnya melahirkan orang yang tahu bahwa itu ada, dan melahirkan orang-orang yang even lu nggak ngalamin ya, tapi lu mungkin bisa sadar bahwa orang ngalamin. Oh, dia mungkin ngalamin. Itu sih, Sar. Berempati. Yes, berempati. Ya mungkin segitu aja ya Zam ya. Thank you, Sar. Gue yang makasih. Kita yang makasih banget karena lu udah mau sharing pengetahuan lu ini kita. Iya, kalau harus direvisi, gue takut juga nih salah ngomong. Iya, kalaupun itu salah, kita semua sama-sama belajar. Teman-teman boleh banget komen atau sharing pengalaman teman-teman atau pengetahuan yang didapat. Iya, betul. Kita tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi. Kalaupun kita melakukan kesalahan, kita juga bakal oh iya kita salah ya, nanti yang benar apa kayak gitu. Oke deh. Ya mungkin segitu aja teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Subscribe ya. Bye. Bagus.